Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita awali kajian kita hari ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala, diringankan untuk mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar jamaah Tarkib dan Tafsir? Ibu-ibu semua sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, kita akan melanjutkan kajian tentang taubat. Minggu yang lalu kita telah membahas pentingnya taubat untuk kita lakukan. Malam ini kita akan lanjutkan tentang manfaat dan hikmat taubat serta apa itu amalan yang mengiringi taubat dan kaifiat bagaimana bertaubat. Saya akan mengawalinya dengan curhatnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari hadis riwayat Abdullah bin Ubaid bahwasanya Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah memberi kewenangan kepada iblis untuk menggoda saya. Dan saya tidak mampu menghadapinya kecuali dengan pertolongan-Mu." Atas hal itu Allah berfirman, "Hai Adam, anak cucumu tidak dilahirkan, melainkan ada malaikat yang dipasrahi untuk menjaganya dari tipu daya dan kejahatan iblis.
Nabi Adam berkata, "Ya Tuhanku, tambahilah." Kemudian Allah berfirman, "Baik, kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Bahkan aku akan menambahkannya, sedangkan keburukan itu hanya dibalas dengan satu keburukan saja. Bahkan bisa jadi aku menghapuskannya." Kemudian Nabi Adam berkata lagi, "Ya Tuhanku, tambahilah." Allah berfirman, "Baik, tobat itu diterima selama nyawa masih berada di dalam tubuh." Nabi Adam masih lagi, "Wahai Tuhanku, tambahilah." Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu ibu-ibu surat ke-39, ayat 53. Tolong Bu, ada Bu Halimah, ada Bu Zahara, ada Bu Nuriyah. Ini Um Iman lagi menyimak saja. Bu Halimah udah ketemu? Udah, Pak. Ayat 53 ya. Ayat 53. Ya, kul ya ya, betul? Hmm. Qul ya ibadiyallazi. Betul, Ya, Pak? betul, betul. Tolong dibaca Bu Halimah. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Halimah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini kul ya ibadi ya ibadi ya apa Bu Halimah? Ada ya Yang menada, Pak. ya ya ada tuh nida ya nida Ya, menada, ya. Tidak imunada harus. yang ibadi ibadi munada. Berarti ini kedudukan ya ibadiyalladzina asrofu ala anfusihim, kedudukannya apa Bu Halimah? Qul ya ayyuhalladzina qul al-amr ya Ya, ibadiyah. kulnya fi'il amr, ya ibadiyalladzina asrofu, Jadi, maf, Pak ya? ya maf'ul bih makulul qaul ya. Hmm. Jadi itu kan maf'ul bih makulul qaul itu apa yang diucapkan, ya kan? Hmm. Kul, katakan. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah ya ibadiyalladzina asrofu ala anfusihim. Ya ibadiyalladzina asrofu ala anfusihim adalah maf'ul bih makulul qaul. Apa istilahnya? Maf'ul bih makulul qaul. Jadi itu adalah apa yang diucapkan. Alhamdulillah Bu Syarifah Radiah datang ini hadir. Bu Syarifah Radiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas, Terlambat, maaf ya Ustaz, nggak apa-apa. terlambat. Kita membahas surat Az-Zumar. Itu surat Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 53, Ibu Syarifah Radia. Surah Zumar, oke. Az-Zumar itu surat ke-39. Bentar Ustaz. Nah, di sini kata kuncinya adalah innallaha. Innallaha Allah Bu Halimah jadi apa kedudukannya? Inna Allah menjadi eh,
Isim inna, Pak. Nah, Isimnya inna. Khobarnya mana? inna yaghfiru dzunuba jami'a. Oke, khobarnya berupa apa? Berupa fi'il, Pak. Jumlah fi'liyah ya. Oh, jumlah fi'liyah. Ya, jumlah Oke. fi'liyah, Pak. Jadi di sini Allah menyatakan eh, innallaha pakai inna atau gitu, betul? Ya, taukid. Jadi dia Allah meyakinkan innallaha sungguhnya Allah, sungguh Allah, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba memberikan ampunan jami'an dosa-dosa semuanya. Ibu Syarifah Rodia udah ketemu Ayat berapa, Ustaz? ayat 53. Oke, oke. 53. Oke. Ya, betul. Surat Hmm, Az-Zumar. oke. Bentar, Ustaz. Oke, udah. Udah ya, udah ketemu. Nah, di situ adalah ya ibadi, ya ibadi. Ini kan kedudukan manusia itu di dunia ini yang paling tinggi itu adalah hamba Allah. Mhm. Makanya kalau seorang hamba Allah itu wafat, maka eh, disebutkan itu fadkhuli fi ibadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, ya kan? Ila Ya. rabbiki Oh, rodiyatan mardiyatan. Fadkhuli Iya, iya. ibad. fi ibadi. Jadi memang kedudukan paling tinggi di dunia itu ibadi, bukan presiden, bukan menteri, bukan. Hmm. Jadi ibadi itu adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu karena ibadi, fadkhuli ibadi. Masuklah dalam hambaku. Fadkhuli jannati. Hanya ibadi yang dibilang fadkhuli jannati. Nah, di sini innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu menjanjikan untuk mengampuni semua dosa. Maka ayat 54-nya Ibu Halimah adalah wa anibu, betul? Nah, Pak, ya. Wa anibu, karena Allah itu yang dzunuba jami'a, maka wa anibu perintahnya Allah itu. Wa anibu. Anibu itu apa artinya Bu Halimah? Kembali kepada Allah. Kembali. Kenapa istilahnya kembali? Karena sebagai tempat kembali kepada Allah, Pak. Ya, kenapa Allah istilahkan kembali? Wa anibu. Wa anibu dan kembalilah ila rabbikum wa aslimu lahu min Ya. qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma tungsorun. Wa Oh, anibu istilah yang dipakai oleh Allah itu dan kembali. Ini sebenarnya jawa- ya. tabayatubu. Kenapa istilahnya anibu, Bu Halimah? Jawaban dari jawaban untuk sikul itu, Pak. Betul. Ya, betul. Sikul. Ya, Eh, jawaban. ini domirnya apa? Domirnya Eh, ya, kum jadi antum, Pak, ya. antum ya, domirnya antum. Maka ila rabbikum. Jadi kenapa anibu? Sebenarnya kan semua manusia itu kan berasal dari Allah. Yang Nah, menciptakan Allah. Kemudian dia menjadi manusia, mengembara, menjadi dewasa, menjadi banyak tingkah laku, banyak tindakan, banyak keputusan-keputusan dia yang tidak berdasarkan syariat.
tidak berdasarkan ketentuan Allah. Itu namanya tidak berdasarkan ketentuan Allah. Itu artinya dia sudah di luar Allah. Maksudnya dia di luar daerah, di luar daerah syariat. Maka ketika ini perintah wa anibu, nah ini maksudnya Bu Halimah. Dia itu Ya. kembali ke apa? Kembali ke fitrah, kembali ke Hanif. Ini maksudnya. Jadi kembali ke fitrah, kembali ke Hanif. Semua kita itu diminta anibu. Kenapa? Ada kalanya kita, pikiran kita, perasaan kita terlalu terpukau, terlalu terpesona, terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, maka apa itu dia menjadi jarang-jarang ketemu Allah itu. Jadi makanya Allah katakan di sini anibu, anibu. Anibu ini dipakai, ini penting untuk disampaikan, anibu itu kalian kembali sebelum dikembalikan. Iya, Itu, Pak. Betul. ya kan Bu Halimah, betul kan? Ya, logika, Pak, logika. Rojiun itu dikembalikan. Ya. Mereka kembali, artinya kembali paksa itu. Jadi sebelum dikembalikan paksa, maksudnya belum sampai waktunya itu, maka ini Allah perintahkan anibu. Ini substansi ayat ini di situ, Bu. Jadi maksudnya itu kita sebelum menghadap Allah dalam keadaan inna lillahi wa inna ilaihi Wajib. rojiun. Rojiun itu kan kembali, ya kan? Tapi Ya, ada Pak. anibu dan kembali, bukan dipakai, bukan irji'u, bukan kembali. Bedanya adalah anibu itu adalah taubat, artinya kembali dari dulunya fitrah bersih, hanif lurus suci, kembali suci. Itu hakikatnya. Hakikatnya kenapa perintah ini anibu. Jadi sebenarnya setiap kita itu kena kena hitop ini, kena hitop untuk anibu, anibu. Maka lalu ila rabbikum wa aslimu. Aslimu kan menyerahkan diri. Ya. Nah, anibu itu artinya apa? Semua kita ini sengaja tidak sengaja telah banyak melakukan dosa. Kita tidak tahu yang mana yang sudah diampuni, mana yang belum diampuni. Maka istilah anibu itu adalah hendaknya sebelum kau rojiun, sebelum kalian itu rojiun, hendaknya anibu. Nah, anibu itu intinya adalah siapa saja dalam keadaan apa saja maka dia anibu lebih dulu. Maksudnya apa? Nanti ketika menghadap Allah itu dia udah dalam keadaan suci, hanif, kembali ke fitrah. Maka Al-Qurtubi menafsirkannya orang-orang yang bertaubat itu adalah orang-orang yang semua dosa-dosa mereka diampuni. Sebab kalau enggak, bagaimana Allah memberitakan anibu, tapi Allah enggak mengampuni semua. Maka juga di dalam ayat ini, yaghfirud dunuba jami'a. Nah, di sini ini rahasia penting istilah yang perlu kita pahami di ayat Az-Zumar ini, surah Az-Zumar ini. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Maka dari itu penting buat kita memahami taubat dan lalu melaksanakannya taubat itu. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a kemudian wa anibu. Jadi perintah taubat ini menunjukkan apa itu wajibnya, wajibnya. Minggu lalu udah kita sampaikan itu adalah fardu ain. Taubat itu fardu ain.
Rasulullah bersabda, taubat itu, maksudnya taubat nasuha, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Taubat dan nasuha, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Baik, apa lalu kita manfaat dari taubat itu? Jadi manfaat dari taubat itu adalah pertama yang sudah kita bahas tadi adalah menghapuskan dosa-dosa masa lalu semuanya. Dosa kecil besar, dosa batin dalam batin kita maupun dosa zahir. Maksudnya zahir itu dosa yang dia apa itu dilakukan dengan panca indera, anggota tubuh, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, itu dosa zahir. Dan dosa batin yaitu yang hanya tahu kita dan Allah saja. Dua dosa itu, dosa kecil dan juga dosa besar, itu adalah manfaat dari yang kita peroleh dari taubat. Kalau kita melakukan taubat. Yaghfirudzunuba jami'a. Manfaat kedua adalah taubat itu mensucikan diri. Di dalam surat Asyam, apa itu, surah ke-91, ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Di sini ada ha, itu ada man zakkaha. Surat Asyam itu surat 91 ya. Surat 91 Pak, betul betul. ya betul. Ya. Eh, itu surat apa awal suratnya, Bu? Asyamsu wa duhaha. Oh, wasyamsu ya. والشمس Wasyamsi waduhaha. Syamsi, Ya, ya, betul. wasyamsi, sorry. Ya, kemudian qad aflaha man zakkaha. Itu ayat 9 Pak. Ya. Ya, betul. Oh, jadi ha itu kembali ke mana, Bu? Syamsi. Ha itu kembali ke Syamsu Pak ya, pasal dia mu'annas, betul Pak? kembali ke sebentar. Wasyamsi. Oh, kembali ke Syamsi ya. Iya. Waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Bu, kalau nggak salah kembalinya itu ke nafsi Eh, ayat 7. oh ya. Ayat 7 itu kan wa nafsiu wa ma sawaha. Mulai hati situ sawaha itu hanya udah kembali ke nafsi, tidak ke syamsi, Bu Halimah. Ya. Jadi mulai dari Ayat ke-7 Pak ya, ayat 7. ya, mulai ayat yang 7 itu wa nafsi wa ma sawaha, hanya itu dia udah kembali ke nafsi. Betul Pak. Betul. Ya. Lah, kemudian fa'alhamaha. Nah, alhamaha ini bukan alhama ke Samsun, tapi alhama ke nafsi. Nafsi, ya. Ya, betul. Fujuroha dengan takwaha. Alhamaha. Ini kenapa yang dipakai alhamaha? Kenapa yang dipakai Bu Halimah alhamaha? Oh, fa'alhamaha. Fa'alhamaha maknanya diilhamkan Pak ya. Iya, jadi kalau alhamaha, jadi ini hakikatnya kan manusia itu gini, Bu.
Manusia itu huwallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian wa ma ta'malun dan apa yang kalian kerjakan. Dan wa ma ta'malun gitu. Maka di sini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ada yang diilhamkan fujur, sesat, dosa, ada yang diilham takwaha gitu. Nah, tapi Allah di ayat 9 itu Allah menjelaskan qad aflaha. Pakai qad itu apa Bu Halimah? Kok itu sama macam si inna tadi Pak. Kod. Ya, dia Taukid. at-tauqidu ya. Taukid ya. Ya, qad aflaha man zakkaha. Nah, jadi di sini itu disebutkan qad aflaha man zakkaha. Ini manfaat kedua dari apa itu taubat. Jadi yang pertama menghapus dosa, yang kedua setelah dosanya terhapus, jadi dia menjadi orang yang jiwanya bersih. Man zakkaha. Itu adalah manfaat apa itu yang kedua dari taubat. Taubat itu mensucikan diri kan Bu, betul nggak? Iya Pak. Ya, taubat itu mensucikan diri. Kemudian manfaat yang ketiga ini di dalam surah Al-Baqarah 222 adalah ini panjang ayatnya. Tapi yang diciptakan di sini adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini kemudian menjadilah dia manfaat yang ketiga, yaitu menjadi yang dicintai Allah. Jadi ketika seorang itu taubat, maka Allah itu menyatakan yuhibbut tawabina innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul Mutatahhirin. mutatahhirin. Nah, jadi kan taubat itu kan mensucikan diri. Maka dia qad aflaha, dia beruntung. Beruntung dia, qad aflaha man zakkaha, dia beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian setelah dia itu, pertama dia kan dibersihkan dari dosa-dosa. Yang pertama tadi kan manfaat taubat itu adalah menghapus dosa-dosa masa lalu. Yang kedua, mensucikan jiwa. Setelah ya. jiwanya bersih, maka innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka Allah mencintai orang yang bertaubat. Ya, itu Pak. Betul ya. Jadi orang yang bertaubat itu menjadi yang dicintai Allah. Tidak mudah menjadi dicintai Allah itu. Jadi dia harus bersungguh-sungguh taubat. Itu adalah manfaat yang ketiga. Yang keempat, Allah menggantikan kejelekan menjadi kebaikan. Eh, mana Bu Zahara? Mana Bu Zahara? Ada Bu Zahara? Ada Ustaz? Tolong Al-Furqan surah ke-25 ayat 70. Al-Furqan Al-Furqan itu surat ayat berapa? ke-25 ayat 70. 70. Ya. Okey Ustaz dapat. Ilaman. Ilaman ya betul. Ya. Saya baca Ustaz ya. Ya betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Zahra. Di sini ilah mantaba, mantaba. Kalau dipotong mantaba, man mubtada ya. Man mubtada, Ini sebenarnya kan terkait dengan itu, dengan ayat sebelumnya. Tapi kalau kita potong di ayat ini saja, maka mantaba, apa dia kedudukannya? man mubtada, taba Ya, adalah betul. adalah fi'il. Taba khobar ya. Ya, taba fi'il Ustaz. Ya, taba fi'il. Kedudukannya Khabar. khobar kan? Betul kan? Taba khobar berupa fi'il madi ya. Ya, fi'il madhi. Domirnya apa? Man taba huwa. Domirnya Huwa. huwa ya, betul. Wa amana wa amila amalan solihan. Di sini wawu atofah ya, Bu. Betul? Ya, betul Ustaz. Iya, betul. Wa amana wa amila amalan solihan. Taba wa amana wa amila amalan solihan. Taubat, beriman, mengerjakan amalan saleh. Apa lalu janjinya Allah? Wa ulaika yubadillahu Ya, sayyi'at. wa ulaika mubtada. Nah, yubadilu fi'il Yubadilu ini sulasi mujarad apa mazid? uh, mazid. Mazid. Alah, Oke, yubadilu. Apa mazannya, Bu? wazannya fa'ala. Fa'ala. Fa'ala Fa'ilu. mudoreknya apa? Yufa'ilu. Berarti fa'ala yufa'ilu. Kalau begitu ini madinya apa? Uh, mazid dia ada Yubadilu fi'il syadid. madinya. Tasdid. Ya, tasdid. Jadi fi'il madinya apa dia? Fi'il ini badala. Badala, badala yubadilu. Allah menjadi fa'il, betul? Ya, Sayyiatihim, sayyiat, sayyiat, sayyiatihim. Allah adalah fa'ilnya sayyiatihim. sayyiatihim Itu bukannya adalah maf'ul bi. maf'ul bih. Ya. Kenapa sayyiati, Bu Zahra Ahmad? Sebab dia adalah jamak muannas Oh salim ya, jamak muannas salim. Tanda jamak muannas salim, tanda nasabnya apa? dengan kasroh. Kasroh, sayyiati. Oke. Kemudian hasanatin. Jadi di sini manfaat keempat. Manfaat keempat kalau seorang taubat itu, maka Allah menggantikan yubadilullah sayyiatihim hasanat. Yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah menggantikan kejelekan-kejelekannya dengan hasanat. Ya, betul kan? Ya, Ustaz. Ini manfaat yang keempat. Ketika Allah menggantikan kejelekan-kejelekan gini, kita itu nggak tahu di dalam kehidupan ini ada kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik. Dengan bertaubat, kebiasaan-kebiasaan itu nanti diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ibnu Abbas dengan sehubungan dengan ayat yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu adalah orang-orang mukmin kata Ibnu Abbas yang sebelumnya melakukan keburukan-keburukan. Kemudian setelah mereka bertaubat kata Ibnu Abbas,
Allah menjadikan mereka benci terhadap amal keburukan dan Allah menggantikan mereka kepada amal kebaikan. Ada yang mengatakan bahwa dengan taubat yang bersungguh-sungguh, taubat murni, bersih, itu secara tidak disadari merubah amal kebiasaan buruk secara bertahap berganti menjadi amal kebaikan. Hal tersebut terjadi karena dengan taubat dia menyesali dosa-dosa yang telah silam, telah silam dan hatinya merasa menyesal dan dia mengucapkan istirja. Istirja itu berharap dengan sangat akan kebaikan, istirja. Dan istighfar, memohon ampun atas segala kesalahan masa lalu. Maka inilah apa itu sangat sangat bermanfaat kita melakukan taubat itu. Dari Imam Tabrani, ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu tentang seorang laki-laki yang telah mengerjakan semua jenis dosa? Maka adakah jalan baginya bertaubat?" Rasulullah balik bertanya, "Apakah kamu sudah masuk Islam?" "Ya," dia bilang. Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengampunimu selagi kamu tetap bertaubat. Dan Allah akan menggantikan keburukanmu dengan kebaikan. Kerjakanlah amal-amal kebaikan dan tinggalkanlah amal-amal keburukan. Maka Allah akan menjadikan kebaikan semuanya buatmu." Ini sabda Rasulullah. Lelaki itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan perbuatan khianat dan kedurhakaanku?" Rasulullah menjawab, "Iya, semua keburukanmu Allah ganti dengan kebaikan." Maka orang tersebut mendengar penjelasan Rasulullah itu bertakbir sambil berlalu pulang. Dia selalu terus-menerus bertakbir, apa itu mengagungkan, ya Allah, luar biasa Allah itu pengampunannya. Ini ada kisah tentang Abu Hurairah dengan seorang wanita. Maaf, ada gangguan sinyal ini tadi barusan, Bu. Oke, saya ulang ya, Bu. Bu, Ibu Zahra, Bu Sarif, saya ulang lagi ya. Ya Ustaz. Ya, Ustaz. Ada kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah suatu ketika didatangi seorang wanita dan menanyakan, "Wahai Abu Hurairah, saya seorang wanita yang telah berbuat zina dan sampai melahirkan anak. Kemudian karena saya malu, anak itu saya bunuh. Apakah saya masih bisa bertaubat?" Abu Hurairah berpikir sebentar kemudian menjawab, "Tidak ada. Semoga hatimu tidak tentram dan tidak ada kemuliaan bagimu." Itu jawaban Abu Hurairah. Tapi dia merasa ragu dengan jawabannya. Kemudian seusai sholat subuh besoknya pagi, dia menemui Nabi. Dia lalu menceritakan perihal ada wanita yang datang kepada dia. Maka Rasulullah komentarnya terhadap cerita Abu Hurairah itu begini. "Alangkah buruknya jawabanmu itu. Bukankah Allah berfirman di surah tadi itu kan surah Al-Zumar, surah apa yang terakhir kita? Surah Al-Furqan. Al-Furqan, ya kan? Di surah Al-Furqan ayat 70. Walladzina
Di sini yang 68, coba dicek Bu Zahra, benar yang 68 bunyinya. Ya betul Ustaz. Walladzina Waladzina ya la yada'una yad'una. ma'allahi ilahan akhor, ya kan, betul? Ya betul Ustaz. Ya, jadi kata Rasulullah, bukankah di surat Al-Furqan 68 dan surat Al-Furqan 70 illa mantaba, betul? Ya betul. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan itu, bukankah di kedua ayat itu pada surat Al-Furqan itu 68 dan 70 itu Allah menyatakan seperti itu. Kenapa jawabmu begitu? Gitu. Kemudian ah, kemudian Abu Hurairah bergegas. Dia kembali mencari wanita yang kemarin bertanya itu. Dan kemudian setelah ketemu, dia mengatakan kepada wanita, saya minta maaf, saya salah. Kemudian Abu Hurairah membacakan kepada wanita itu surah Furqan ayat 68 dan 70 gitu. Setelah mendengarkan apa yang dibacakan oleh Abu Hurairah, wanita itu menyungkurkan bacaannya, bersujud kepada Allah sambil mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan jalan keluar bagiku. Itu kisah dari Abu Hurairah tentang ada wanita yang mengadukan perihal yang telah pernah dia lakukan. Itu manfaat keempat. Jadi manfaat keempat itu adalah apa itu? Manfaat keempat itu adalah yubadilu. Allah Allah menggantikan kejelekan-kejelekan orang itu lalu akan. diganti menjadi kebaikan-kebaikan. Sekarang manfaat yang kelima. Manfaat yang kelima itu adalah, nah, Bu Syarifah Rodiah. Ada Bu Syarifah Rodiah? Ada Ustaz. Ya, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 3. Oke, sebentar ya Ustaz. 11 ayat 3. Oke, Itu ya Ustaz. surat Hud ya. Surat Hud itu halaman berapa, Bu? Halaman yang bentar ya, saya tengok. Halaman 83. 222. Ya, halaman Dua- Ayat keberapa? 222. Betul. ya 272 gini Bu, kalau ayat 3 itu 221. Satu. Ah, ya, betul, Ayat Pak. 3, ayat ketiga. Ayat 3 itu sampai kepada ila ajalim musamma. Tolong dibaca sampai ila ajalim musamma, Bu Syarifah Rodia. Baik Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Di sini fi'il apa ini Bu? Wa anistaghfiru. Istaghfiru. Ini fi'il ma fi'il amal ya Ustaz. Fi'il amar. Domirnya apa? Antum. Domirnya antum. Kemudian di sini summa tubuh. Summa itu huruf apa? Huruf ataf. Atau. Jadi tubuh atau fahnya ke At- Atubu kamu semua bertaubatlah ya Ustaz. ya.
Jadi dia maktuf Ustaz kepada Oke, jadi dia maktub ke istaghfiru ya. akhir, betul Ustaz. Oke, maktubnya ke istaghfiru. Di sini, di sini itu anistaghfiru robbakum summatubu. Ada dua istilah ini yang menarik untuk kita kaji, yaitu eh, kenapa Allah perintahkan istaghfiru dulu, betul? Mhm. Bu Syarifah Radia, Iya betul Ustaz. istaghfiru dulu, kemudian summatubu. Hmm. Iya Mohon kan? mohon ampun dulu baru kembali. Iya, betul. Istaghfiru summatubu. Kenapa begitu? Jadi gini, istaghfiru itu kan memohon ampun, betul ya? Iya Ustaz. Maka sebenarnya eh, di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan gitu. Kenapa lafat istaghfiru lebih dulu disebutkan, kemudian tubuh berikutnya. Hmm. Karena inti dari taubat itu adalah permohonan ampun, kata Qurtubi begitu. Hmm. Imam Al-Qurtubi. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi melanjutkan lafaz istighfar disebutkan terlebih dahulu karena ampunan adalah tujuan yang dicari. Makanya dia dilakukan lebih dulu. Tujuannya itu ampunan. Dan taubat adalah jalan untuk itu gitu. Taubat itu jalan realisasi dari permohonan ampunan. Jadi Hmm. ini istighfar dulu, mohon ampun dulu, baru direalisasikan dengan taubat permohonan ampunan itu. Ini menurut pengertian Imam Al-Qurtubi. Jadi ampunan adalah pertama yang dicari dan tujuan dari dilakukannya permohonan ampun, dan taubat adalah jalan. Taubat itu jalan menuju ampunan itu. Gitu. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi juga taubat itu adalah mohon ampunan untuk dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Nah, sekarang apa jawab tolak? Kalau saya tanya Bu Syarifah Radiah, kenapa yang dipakai istilahnya ini adalah yumatikum? Yumati. Kenapa dia di kenapa dia dijazm, Bu Syarifah? Dia mudari majzum. Kerana dia ini jawab syarat Ustaz. Ya, jadi kan dia yumati itu kan dijazm, betul? Betul. Apa sebabnya dia dijazm? Kerana dia jawab syarat. Ah ya, sebenarnya istilahnya itu jawab tolak. Jawab tolak Ustaz. Ya, jadi kan perintah tolak itu tubuh, istaghfiru, tubuh, ya kan? Hmm. Tolak ini jazm. Hmm. Jadi istilahnya itu di dalam nahwu tolak itu menjazm. Oke, baik Jadi Ustaz. tidak ada harfu jazm kan? Tak ada Ustaz. Nggak Oke. ada. Jadi tidak semua fiil amr juga itu lalu punya jawab. Di Hmm. sini ini ada istaghfiru, ada tubuh, kemudian yumati. Mudhari. Hmm. Jadi kenapa dia dijazm? Karena bukan jawab syarat istilahnya dalam segi nahwu, tapi dia jawab tolak. Jawab jawab Ya. tolak. Oke. Jadi tolak itu menjazm. Hmm. Amr tolak. Hmm. Amr tolak itu menjazm. Hmm. Yumati. Yumati. Di sini juga nggak ada yumati, nggak hanya yumati, tapi kalau dilanjutkan setelah musamma itu Bu Syarifah ada wayukti bukan? Iya betul. Yukti. Wayukti itu apa dia? Kenapa dia dijazm?
Wa yu'ti muda yang ini mudhari dia ma'tuf Ustaz. Ya, dia atofah ke yumati. Apa Hmm. tanda jazm dari wayu'ti? Eh, di eh, kasrah itu yu'ti itu. Ya, bukan. Tanda jazmnya itu khatfu ilat. Oh ya, Ya kan? Kan ataya yu'tiyu. Ya kan? Aslinya yu'tiyu. Ya ya kan? ada yu'ti. Oke. Maka yu-nya itu dihilangkan sebagai tanda jazm. Betul ya, Bu? Iya iya betul Ustaz. Oke, itu kajian tarkibnya. Sekarang ini yang penting di sini adalah yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Masya Allah. Di sini kalau seorang itu melakukan taubat, Allah menjanjikan yumatikum mata'an hasanan. Ini janji Allah yang luar biasa. Artinya kita taubat, setelah itu kita kalau taubat kita itu diterima, kita Hmm. taubatan nasuha dan kemudian diterima, maka Allah menjanjikan ini, yumatikum mataan hasanan. Apa itu yumatikum? Memberi kenikmatan. Memberi kenikmatan, Masya Allah. Ini yang kita harus kejar, Bu Syarifah Radia. Betul Kenapa? Ustaz. Karena ini janji Allah memberikan kenikmatan itu, kalau di tafsir Al-Qurtubi disebutkan. Apa itu yumatikum mataan itu? Jadi di situ kan dia tadi jawab tolab. Hmm. Kemudian Allah memberikan kenikmatan. Apa dia itu kenikmatan itu? Satu, kelapangan rezeki, Hmm. kelapangan hidup, kesehatan, serta tidak ditimpakan azab kepadamu itu. Sebagaimana Allah lakukan kepada orang-orang sebelummu. Hmm. Masya Allah. Ini ini ayat ini luar biasa di surat Hud ayat 3 ini. Maka sering-seringlah istighfar eh, apa itu taubatan nasuha supaya kita akan dijanjikan. Jadi di akhir hidup kita itu Allah itu yumatikum mataan hasanan. Kita itu kan berdoa kan atina fid dunya hasanah. Betul Bu Sarifah? Iya betul Ustaz. Atina fid dunya hasanah. Jadi syaratnya untuk memperoleh hasanah itu kita lakukan dulu. Taubatan nasuhan. Kemudian ada yang mengatakan maknanya Allah memberi kenikmatan berupa kemakmuran, kesehatan, kelapangan hidup, dan suasana apa itu? Kalau istilah dalam itu bahagia. Lapat mataan hasanan adalah kenikmatan. Nah, di sini ila ajalim musamman. Apa maksudnya bisa Rifa? Sehingga sampai ajal ya Ustaz. Sehingga Iya, betul. sampai waktu Eh, mataan hasanan itu ila ajalim musamman. yang ditentukan Artinya sampai kepada akhir hidup, betul? Hmm. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah keutamaan dari apa itu manfaat kelima atau manfaat yang paling luar biasa dari eh, Betul. taubat. Jadi sisa hidup kita, kalau kita taubatan nasuha, sisa hidup kita nggak usah khawatir. Hmm. Allah jamin semuanya dan nggak akan ada bala, bala, ujian berat. Tapi juga ada yang menafsirkan mataan khasanan itu hakikatnya adalah kata Abdullah nih. Hakikatnya adalah berpaling dari makhluk menuju sang kholik saja. Ada yang mengatakan seperti itu nih Abdullah, yang mengatakan itu. Abdullah 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 yang mengatakan itu
Jadi ada juga yang menafsirkan ila ajalin musamma mataan hasanan ila ajalin musamma. Itu maksudnya adalah Allah mencegah dari setiap yang tidak diinginkan. Jadi kan dalam hidup ini kan ada peristiwa yang kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita. Betul, bisa Rifah? Oh, iya betul Ya, Ustaz. jadi Allah menjaga diri kita dari setiap yang tidak kita inginkan Mm. dan itu perkara menakutkan yang akan muncul. Nah, di sini juga termasuk ternyata. Jadi mataan ila ajalim musamma itu maksudnya adalah mencegah, Allah mencegah setiap hal yang tidak kita inginkan. Dua, setiap hal yang muncul di dalam alam kubur. Nah, di sini ketemu dengan kemarin kita membahas alam kubur. Insya Allah kita dijaga situasi yang tidak nyaman di dalam kubur bila kita telah melakukan taubatan nasuha. Dan juga yang ketiga ini yang luar biasa. Kita akan dijamin dari keguncangan, keadaan tidak nyaman di hari akhirat. Jadi luar biasa, manfaat taubat itu sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu manfaat terakhir itu di dalam surat An-Nur itu karena suratnya itu panjang. Di surat An-Nur itu saya baca akhirnya saja itu tapi Ibu Bu bisa lihat apa surat An-Nur itu ayat 31. Tapi yang ringkasnya itu adalah di ujung, Bu. Di akhir. Apa penggalan akhirnya, Bu? Oh, saya ya Ustaz. Oke, oke. Sebentar ya. Watubu. Ada? Sebentar ya Bu. Sebentar ya Ustaz. Tak jumpa pula kadang-kadang dia boleh kita cari itu lambat dia jadi. Oke. Uh, Surah yang ke-20, Ustaz. 24 ya. Iya, iya Ya. betul 24. Sekejap ayat yang berapa Ustaz? Ada watubu nggak di akhirnya? Surah ayat yang keberapa Ustaz? Ayat 31. Oke, baik. Ayat 31 itu panjang, tapi saya potong yang akhirnya. Oke, ayat 31. Oke. Tiga. Ada Hmm, watubu? oke. 31 wat tubuh yang akhir ya Ustaz. Ya, yang akhir. Nabi ajal yang Oke, ada Ustaz. Ada ya? Coba Hmm. dibaca watubu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق. Sadaqallahul azim. Jadi ini tubuh perintah lagi ya, Bu, betul? Mm-mm. Tubuh fi'il amr, betul? Betul ini Kak Lam. Ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna ayyuhal mu'minuna ini hitopnya. Hitopnya itu tubuh ayyuhal mu'minuna gitu kira-kira ininya. Hmm. La'allakum tuflihun. Tuflihun. Jadi orang yang bertaubat itu kata la'alla itu sebagian penafsir mengatakan itu pasti itu. Hmm. La'alla itu artinya kan apa Hmm. arti la'alla, Bu? Moga-moga atau Ya semoga, atau semudah-mudahan ya kan. mudah-mudahan ya. Tapi di dalam tafsir sebutkan la'alla itu pasti. Hmm. Jadi bertaubatlah kepada Allah ayyuhal mu'minuna la'allakum supaya otomatis kamu menjadi tuflihun.
tuflihun, yaitu orang-orang yang eh, bertaubat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan tuflihun itu syarat memperoleh kemenangan itu adalah taubat. Gitu. Jadi kita eh, apa itu sangat penting. Kemudian supaya hati kita itu semangat untuk bertaubat, itu sebenarnya taubat itu ada kadang itu ada daya dorong, ada daya penghambat. Ini saya ingin mengingatkan tentang daya penghambat dan daya dorong dari bertaubat itu. Pertama, Ibnu Umar itu mengatakan bahwa panjang angan-angan itu em, panjang angan-angan itu menghambat taubat. Maka disarankan pendek angan-angan. Jangan berpanjang angan-angan. Misalnya panjang angan-angan itu adalah nanti tahun depan, nanti saya mau keliling Eropa. Karena kumpulkan uang dulu. Mau keliling kemana-kemana. Nah itu namanya panjang angan-angan. Jadi dia masih mencita-citakan kehidupan lama di dunia. Dan akhir kehidupannya dia ingin kehidupan itu yang sebagaimana dia ingin cita-citakan gitu. Jadi suatu ketika Ibnu Umar itu memegang pundaknya Rasulullah memegang pundaknya Ibnu Umar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Umar, Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabili. Kun fid dunya, jadilah kamu binti dunia ka'annaka. Seakan-akan kalian tuh gharibun, orang asing. Jadi seakan-akan kita ini hidup ini di dunia ini jadi orang asing. Au atau abiri sabili. Ini Rasulullah itu sangat luar biasa. Rasulullah itu menjelaskan ibaratnya kalian itu jadi orang asing atau abiri sabili. Apa itu Bu Sarifah? Abiri sabili? Abiri saya tak tahu Ustaz maksudnya. Ya. Maksudnya Ustaz Abiri. Ya, abiri sabili. Kalau Sabili itu berjuang ya, Bukan, jadi gini Bu. jalan, A- jalan. Abiri sabili itu maksudnya itu jadilah hidup itu seperti hanya menyeberangi jalan. Maksudnya Rasulullah begitu. Abiri sabili. Kamu itu hidup singkat, pendek, seperti orang nyeberang jalan, gitu maksudnya. Sebentar saja, sebentar Iya. saja. Jadi maksudnya apa? Jangan terlalu memanjangkan berangan-angan begini, begini, begitu. Jadi ini seperti orang nyeberang jalan itu kan bergegas ya. Hmm. Bergegas supaya selamat kan, Bu? Saya takut ada ditabrak di mobil. Iya, betul. Bergegas supaya selamat. Jadi bergegas supaya selamat segera nyampe ke seberang jalan. Jadi fokusnya itu adalah selamat di seberang jalan itu fokusnya, ya kan? Jadi singkat ini ingin menunjukkan Rasulullah itu luar biasa cara menjelaskan kehidupan itu. Kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kau hidup di dunia seakan-akan gharibun, Asing. orang asing. Orang asing itu maksudnya tidak usah kita terlalu apa itu mengenali terlalu ada kebiasaan-kebiasaan yang seakan-akan kita akrab dengan dunia itu. Jadi jadilah seperti orang asing, au abiri sabili atau orang yang sedang menyeberang jalan. Maksudnya adalah kehati-hatian. Kehati-hatian tengok kanan kiri, maksudnya itu syariat,
ya kan? Bagaimana syariatnya kalau saya melakukan ini, saya melakukan itu, syariatnya bagaimana? Begitu terus dia dalam benaknya. Apakah seperti ini apa itu diridhoi Allah atau tidak? Imam Ibnu Rajab berkata, hadis ini menjadi landasan hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabili. Itu hadis ini menjadi landasan agar seorang hamba itu memendekkan angan-angannya terhadap dunia. Seorang mukmin hendaknya tidak menjadikan hidup di dunia tempat tinggal menetap dan merasa tenang di dalamnya. Namun hendaklah dia menjadi seorang musafir yang mempersiapkan bekalnya untuk perjalanan jauh dan lama tak berakhir. Wasiat ini adalah wasiat semua para nabi, semua para nabi. Wasiat ini adalah wasiat semua para nabi dan para pengikutnya yang saleh. Itu apa itu pesan Ibnu Rajab itu seperti itu. Yang kedua adalah meninggalkan awaid. Awaid. Ibu tahu apa itu awaid? Tak dapat Ustaz. Awaid itu, maaf saya menjelaskan kenapa ini di dalam buku tentang cara menuju taubat itu disebutkan gangguan kita untuk bertaubat itu karena awaid. Hmm. Awaid itu adalah senang dalam suasana yang tenang, cenderung santai. Itu awaid itu. Oke. Padahal kita sehari-harinya hampir kayak gitu ya, Bu. Hmm. Bu Sarifah. Gimana ejaannya Ustaz? Wow, uh, Awa itu, awa itu, uh, Hamzah Wa awa itu. itu Allah itu. Ain, waw, alif, hamzah, dal. Ya, wawunya ada alifnya betul ya. Kayaknya ini jamak taksir. Awa itu. Jadi itu adalah kecenderungan manusia yang ingin eh, dia itu cenderung tenang, santai kayak gitu. Ini seperti kebiasaan masyarakat kita. Biasa masyarakat kita itu kan dia ingin leha-leha, kehidupan santai, dan itu berarti dia tidak akan nggak ada artinya di akhirat itu. Kehidupan awaid itu harus ditinggalkan. Gara-gara awaid kita itu meninggalkan membaca Al-Quran. Gara-gara awaid kita meninggalkan comfort zone, ya betul, Bu Nuriyah Majid, betul, betul, comfort zone. Jadi apa itu lingkungan nyaman, suasana nyaman. Itu kita suka seperti itu. Itu sebenarnya berasal dari hawa nafsu, keinginan awaid itu. Ngajinya ntar dulu lah. Nih masih jam segini ini nanti lagi gitu. Kedua, ketiga adalah eh, kita itu harus ikhlas dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila hati seorang hamba telah mengecap beribadah, kenikmatan beribadah kepada Allah, dan merasa ikhlas dalam menjalankannya, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih nikmat, lebih menyenangkan, dan lebih indah daripada yang ia lakukan. Maka ini sebenarnya mengganti kebiasaan. Kalau kebiasaan kita ingin santai dulu, nah ini yang sebenarnya menghambat untuk kita apa itu taubat kepada Allah itu. Kemudian ada kaifiat taubat. Nah, taubat itu sebenarnya ada 3 kategori. Jadi kan ada taubat yang setelah sholat fardu, betul? Kita Ya, Pak, lakukan betul.
istighfar kan, Bu? Betul? Nah, Istighfar selama 3 kali setelah habis sholat. Betul ya? ya Pak. Nah, itu dikatakan Rasulullah ibaratnya kalau seorang melakukan istighfar itu, dia itu seperti mandi 5 kali. Masya Allah. Mandi 5 kali karena habis sholat kita istighfar. Maka kata Rasulullah nggak ada lagi daki di dalam tubuhnya. Ibaratnya seperti itu. Itu adalah istighfar, taubat pertama. Taubat paling ringan. Kemudian ada taubat lagi, yaitu pada akhir hari. Akhir hari, pada malam hari. Rasulullah itu menyabdakan sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun dan bertaubat 100 kali dalam satu hari. Ini Rasulullah sabdanya begitu. Maka dalam hadis lain sebutkan, wahai manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Aku bertaubat kepada 100 kali dalam satu hari. Itu yang taubat kedua ini adalah taubat kalau saya bilang harian, akhir akhir hari. Yang ketiga ini taubat nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang mendalam dan sungguh-sungguh. Itu kaifiatnya adalah di dalam fikih sunnah disebutkan, Sayyid Sabik menyebutkan, kita harus mandi seperti mandinya orang berhadas, kemudian berwudu, kemudian sholat taubat 2 rakaat. Ini pengalaman saya pernah ikut Torekot Naqsyabandiyah di pesantren Temboro itu di Jawa Tengah. Itu kaifiatnya begini, Bu, taubat yang diajarkan oleh Torekot itu. Jadi itu ada 3 hari pertama, itu adalah menjelang baiat, kemudian 2 minggu itu adalah taubatnya, taubat nasuha itu, kemudian paskanya ada lagi. Pada waktu 2-3 hari pertama itu kita istighfar 15.000 dalam sehari semalam. Masya Allah. Kemudian setelah itu 3 hari itu 15.000. Jadi begini Bu, apa itu tasbihnya pakai 2. Satu menghitung yang apa banyak itu, kemudian menghitung kepada 1 kali setelah 100 sekali, 100 sekali. Jadi nanti kalau itu habis kan 100 sekali, 100 kan berapa itu 10.000, 1.000 ya. Eh, 100 kali 10 kan 1.000, ya kan? Ya Kemudian Pak. kalau kali jumlah tasbih itu 100, berarti kan dia udah 100.000 kan. Nah, jadi Nah, kayak kalau kayak gitu terus, jadi 30 menjadi 3.000, terus, terus, terus seperti itu. Nah, itu selama 2 minggu, apa itu? Selama 2 minggu, seharinya istighfar itu sehari semalam tuh 25.000. Kemudian setiap malamnya pukul 2 itu sholat taubat 2 rakaat dan sholat tasbih. Ibu tahu sholat tasbih? Ibu Nuriyah, saya ingin tanya, Ibu Nuriyah pernah membaca atau udah mengetahui sholat tasbih, Ibu Nuriyah? Iya, Ustaz. Udah ya. Iya, Berapa yang diucapkan dalam setiap rakaat? 150. Oh iya betul. Jadi itu setiap rokaat kan itu 75 ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu selama satu per rokaatnya 75. Ya betul seperti itu sholat tasbih. Dan di dalam Naqsyabandiyah Tarekat itu seperti itu dilakukan. Jadi itu tiap malam. Sholat taubatnya tiap malam dan kemudian setelah itu sholat tasbih. Nah, baru kemudian sholat malam dan witir.
Ini yang di Torekot itu. Nah, sekarang sebenarnya di dalam sholat tasbih itu, sholat apa itu di dalam taubat nasuha itu ada doa khusus. Doa khususnya ini mungkin apa saya kirimkan aja ya, saya kirim via WA aja ya. Ya, Pak. Itu yang kemarin saya tanya, saya sudah mengirimkan doa itu Ibu Zahara, Bu Halimah yang meminta ya. Saya. Itu saya sudah kirim, udah pernah dibuka belum, Bu? Ya. Ada Ustaz. Udah ya. Ya. Di situ ada zikir dan ada doa. Nah, di sini yang saya mau sampaikan ini adalah doa khusus doa taubat, taubatan nasuha gitu. Doa khusus taubatan nasuha. Nanti ada baiknya saya kirim saja ya untuk diamalkan ya. Eh, ada ada berapa? 3 baris, ada 6 baris doanya itu kan. Jadi kalau apa itu? Kalau saya bacakan, mungkin ada baiknya saya bacakan singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya mukhilli adzaimil umuri. Ya muntaha himmatil mahmumina. Ya man idza arada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ahata bina dunubuna. Antal madhuru laha ya madhuron likulli sidatin kuntu adhuruka li hadhihi saati fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang pertama. Wahai zat yang menampakkan perkara-perkara besar, wahai zat yang tempat dikembalikannya keinginan orang-orang yang tengah dilanda kesusahan. Wahai dat yang bila berkehendak hanya mengucapkan jadilah engkau maka jadilah ia. Diri kami telah diliputi oleh dosa-dosa dan engkau tempat tunduknya dosa-dosa itu. Wahai dat tempat tunduknya segala kesulitan. Aku telah tunduk kepadamu saat ini, maka terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Yang kedua, ya malayus giluhu sya'nun an sya'nin wala sam'un an sam'in ya mallatu ghalituhu kasratul masaili ya mallayu ba'rimuhu ilhaqul mukhillina adikna barada afwika wa halawata maghfiratika birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai zat yang tidak pernah terganggu oleh suatu keadaan, tidak pernah terganggu pendengarannya, wahai zat yang tidak pernah keliru dengan banyaknya masalah, wahai zat yang tidak dapat dipaksa oleh orang-orang yang mendesakkan permohonan, berilah kami sesuatu agar bisa merasa dinginnya pemberian maafmu dan manisnya ampunanmu. Dengan berkat rahmatmu, wahai zat yang maha penyayang dari seluruh yang penyayang, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang apa itu saya ambilkan dari buku referensi hadis. Jadi sangat penting untuk kita memiliki memanjatkan doa yang seperti ini. Baik, nanti saya akan kirimkan doa ini untuk ibu-ibu amalkan. Oke, saya kira kita waktunya sudah habis. Apakah ada yang mau ditanyakan atau Bu Halimah ada yang mau dikonfirmasi? Masih soal, Pak. Cukup ya. Ya, Pak.
Baik, kita ucapkan sekarang hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Kak. Syukran Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Sama-sama Ibu-ibu, alhamdulillah.